lepaskan hidup kami Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan ya Bapa di dalam hidup kami. Thank you Jesus, you are more than enough. Mari jemaat kita sama-sama nyanyi. When the mountains fall and the seasons turn, let my words stand strong.
shall have eternal life. They shall have eternal life. Thank you, Jesus, for your love. We believe in you, Jesus. We believe in you, Jesus. Hallelujah. Haleluya. Shalom kepada semua jemaat sekalian. Terima kasih Ila tadi yang telah memimpin kita di dalam doa. Ya, memangnya hari-hari ini kita memang tekun berdoa, bahkan doa itu menjadi hal yang lebih penting lagi pada masa kini. Okay? Kalau kita melihat keadaan sekeliling kita, sebab itulah tema kita tahun ini yaitu Connect itu adalah hal yang paling sesuai untuk membawa kita atau memimpin kita di dalam menghadapi situasi pandemik pada masa sekarang ini. So kita harus tekun berdoa, jangan jadikan doa itu hanya sekadar waktu kita terdesak atau tertekan, hanya untuk mau survive saja, tetapi jadikan doa itu sebagai satu gaya hidup, kerinduan kita karena kita mengasihi Tuhan. Sebetulnya gereja, kalau kamu perhatikan apapun acara kita sering melibatkan doa. Ada banyak platform doa melalui online yang kita sediakan. Terbaru kita buat doa pagi, dan kita akan kembangkan kepada cawangan-cawangan atau branch kita yang lain selain daripada yang Anda lihat tadi. Kemudian kita ada sepanjang tahun ini, tahun lepas kita tekun, konsisten, dan kita bukan hanya bercakap acara, tetapi konsistensi kita di dalam doa. Contohnya Jom Pray Together, dan juga kita ada 12 hours prayer, kita ada war room, kita ada prayer change, kita segala macam, semuanya untuk kita connect kembali kepada Tuhan supaya kita mempunyai hubungan yang kuat, hubungan yang sehat dengan Tuhan. Inilah waktunya kita betul-betul membina, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau Anda mau mengalami personal breakthrough, personal revival, tidak ada cara lain, saudara. Anda dan kita semua perlu berdoa, kan? Jadi setiap hari kita perlu berdoa, setiap hari kita mempersiapkan diri kita berdoa supaya Tuhan dapat memimpin kita di dalam kegiatan kita setiap hari. Nah, saya percaya pimpinan Tuhan akan membawa kemenangan buat kita. Nah, jemaat-jemaat tuh sekalian pada hari ini, ayo saya galakkan kita semua, oke? Jangan tawar hati, jangan kecewa dengan keadaan sekeliling. Caranya, kalau Anda mau terlepas dari semuanya itu, sama ada Anda sakit, sama ada bisnis Anda terganggu, pekerjaan Anda terganggu, studi Anda terganggu, ya itu alasan lebih kuat lagi untuk menggalakkan, untuk membuat kita sujud dan tunduk di hadapan Tuhan dan berdoa berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab setiap persoalan kita. Campur tangan sebenarnya Tuhan. Kita undang Tuhan di dalam doa untuk campur tangan. Karena Dia yang lebih tahu, karena Dia yang lebih berkuasa. Nah, pagi hari ini dan pada bulan ini, bulan lepas kita berbicara banyak tentang Connect, itu permulaan tema keseluruhan tahun ini. Ya, saya percaya Anda sudah mendengar banyak khotbah mengenai Connect. Anda telah diisi dengan pelbagai input-input, saya percaya kebenaran-kebenaran daripada pelbagai speakers yang telah kita siapkan di pelbagai cabang, dan saya percaya kebenaran itu dapat membantu Anda lebih kuat lagi, menyegarkan Anda supaya Anda berjalan setia di dalam iman Anda. Dan pada bulan ini kita masuk ke bulan yang baru ini, kita akan masuk ke tema yang baru untuk bulan ini. Sekarang kita bermula kepada bulan. Nah, bulan ini seperti yang telah diwawarkan, sudah diberitakan, kita akan bicara tentang upgrade, saudara. Nah, apa itu upgrade? Nah, kita bermula dengan Roma pasal yang ke-8 kalau Anda ada Alkitab.
bersama dengan Anda boleh buka dan sediakan apapun aplikasi yang sesuai supaya Anda dapat merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Nah, Roma pasal yang ke-8 ayat 5 berbicara seperti ini. Nah, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh, saudara. Nah, jadi saya percaya, saudara, Anda selalu di waktu-waktu seperti ini khususnya, ya, Anda selalu menerima iklan-iklan daripada pelbagai syarikat telekomunikasi, betul? Ya, jadi kandungan iklan-iklan tersebut selalu berkisah tentang sesuatu produk yang lebih bagus daripada yang sebelumnya, ya, dan kita sering tergoda, ya, untuk menukar apa yang kita miliki karena gadget yang ada dengan kita mungkin sudah ketinggalan. Nah, jadi paling senang contohnya handphone kita. Model handphone yang Anda gunakan sekarang mungkin sudah ketinggalan zaman. Sekiranya Anda membelinya 2 tahun yang lalu, ketinggalan dari segi mungkin dari software, dari segi hardware-nya, ataupun mungkin aplikasi-aplikasi yang boleh ditampung, saudara, dan segala macam. Dan dari situ Anda merasakan Anda perlu upgrade kepada model yang lebih terkini, yang sesuai dengan peredaran teknologi yang begitu pesat sekali, saudara. Nah, dan mudah untuk didapatkan. Nah, jadi setiap beberapa waktu pasti ada teknologi yang baru muncul, dan mau tidak mau, saudara, kita perlu ikut perkembangan tersebut, saudara. Nah, sekiranya kita tidak melakukannya, maka kita mungkin akan ketinggalan dari beberapa aspek. Nah, jadi saat Anda membeli handphone yang baru, saudara, pasti Anda akan meninggalkan handphone yang lama. Jadi handphone yang baru akan menjadi teman pergaulan Anda setiap hari. Jadi begitulah pertukaran, silih berganti. Dia menjadi perkembangan ini, upgrading ini, dia menjadi lebih baik. Tidak ada orang akan invest untuk membeli sesuatu yang ketinggalan zaman atau kurang baik. Orang pasti akan menjadi lebih baik. Sebab itu namanya upgrade, saudara. Kan? Jadi iklan-iklan ini yang mungkin menjadi racun di dalam diri Anda daripada kawan-kawan Anda yang suka sering menggoda Anda. Ya, jadi untuk membantu kita sebenarnya dari segi teknologi ini, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik yang dapat support kepada kehidupan kita, khusus di dalam hal telekomunikasi pada hari ini. Nah, lebih kurang begitulah apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda pada hari ini di sebalik kehidupan rohani kita. Nah, saat kita sudah menjadi orang Kristen, apakah kita masih hidup di dalam kedagingan? Ini karena orang Kristen dituntut untuk hidup di dalam roh. Barulah kita menjadi orang Kristen yang menurut ukuran Tuhan adalah benar. Ya, jadi hidup di dalam kedagingan umpama handphone yang sudah obsolete atau ketinggalan zaman sekiranya kita sudah menjadi orang Kristen. Jadi Anda perlu segera meninggalkan kehidupan yang lama dan beralih kepada sistem kehidupan yang baru, yaitu di dalam Kristus. Jadi berbalik kepada firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi di Roma 8 ayat 5 ini. Di sini kita melihat Paulus sedang menguraikan, sedang menerangkan ada 2 kategori orang. Mereka yang hidup menurut daging dan mereka yang hidup menurut roh. Mereka yang hidup menurut daging itu adalah orang yang tabiatnya suka melakukan dosa. Ya. Jadi hidup menurut daging berarti saudara mengingini, menyenangi, memperhatikan dan memuaskan keinginan tabiat manusia berdosa, saudara. Nah, ini maksudnya.
Nah, ini meliputi saudara bukan saja kedursilaan seksual, perzinaan, kebencian, kepentingan diri sendiri, kemarahan, dan sebagainya. Tetapi juga hal berkaitan dengan pencabulan, pornografi, penagihan dada, dan sebagainya sedang mempengaruhi hidup kita pada hari ini. Manakala hidup menurut roh pula ialah mencari dan tunduk kepada pimpinan dan kemampuan Roh Kudus dan memusatkan pikiran pada hal-hal dari Allah. Nah, saudara, mustahil untuk mengikuti hukum daging dan pimpinan roh pada saat yang bersamaan. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat 7 dan 8 mengatakan ini, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saya ulangi, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saya ulangi ayat ke-7 tadi. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Nah, kita sambung di ayat yang seterusnya dalam Galatia pasal 5 ini. Sebab keinginan daging, saudara, berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, saudara. Nah, jika seseorang gagal melawan keinginan dosanya, keinginan dagingnya dengan pertolongan roh, dan sebaliknya hidup menurut hukum daging, dia menjadi seteru Allah, saudara, seteru Allah. Jadi dalam Roma ayat 8 pasal 8 ayat 7 ini mengatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan perseteruan, saudara? Apakah yang dimaksudkan dengan perseteruan? Dengan Allah. Perseteruan dengan Allah bermaksud Anda akan menjadi lebih senang, lebih mudah kita paham, Anda akan menjadi lawan kepada Allah atau musuh Allah. Senang kita pahami, saudara. Nah, dalam Yakobus saya lanjut lagi untuk menjelaskan kepada kita. Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Yang saya ulangi, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Nah, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah, saudara. Maka sekiranya Anda menjadi musuh Allah, saudara, kita sedang menantikan, saudara, kematian rohani yang kekal, saudara. Ya? Jadi sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup, saudara. Nah, bila berbicara tentang hidup, kita refleksi kembali ayat tema gereja kita tahun ini, yaitu connect. Diambil daripada Lukas pasal yang ke-10 ayat ke-27 hingga 28. Nah, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Saya ulangi, maka engkau
akan hidup. Mereka yang terutama mengasihi dan memperhatikan hal-hal dari Allah dalam hidup ini dapat mengharapkan hidup kekal dan hubungan dengan Allah, saudara. Ya, jadi saudara, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu, oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Nah, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, saudara. Nah, sekarang kita sudah mengetahui konsekuensinya, saudara, hidup di dalam daging atau menurut dunia. Apakah kita mau hidup dikuasai oleh daging atau roh? Kalau dulu Anda hidup oleh daging atau dikuasai dunia, dan setelah Anda memperoleh keselamatan, dan apabila Anda memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus, nah, upgrade-lah hidup Anda dari daging kepada roh, saudara. Ini karena hidup di dalam daging tidak akan memberi kehidupan kepada Anda. Terlebih lagi apabila kita sedang berjuang di dalam menghadapi COVID-19 dan kesan-kesan akibat daripada pandemik ini di sekitaran kita. Baik di dalam rumah tangga kita kesannya terjadi, baik di dalam pekerjaan kita, ekonomi, bisnis, study, kerja kita, dan segala macam sesuatu terimpact. Dan bagaimana kita boleh hidup, saudara. Dan jadi hari ini kita berubah daripada hidup biasa kita dulu, sekarang kita perlu upgrade. Itu norma baru, hidup yang baru, saudara. Keadaan yang baru, lifestyle, kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang, supaya kita dapat meneruskan hidup kita dengan lebih berkualiti lagi, saudara, di dalam Kristus. Nah, orang yang hidup oleh roh akan kuat, saudara, menghadapi apapun jenis penyakit, karena dia percaya akan kesembuhan. Begitu juga orang yang menghadapi kesulitan di dalam kerja, bisnis, tadi dan sebagainya, rumah tangga, perhubungan dan segala macamnya. Mereka percaya akan kuasa Roh Kudus yang menolong mereka. Amin, saudara. Jadi hari ini, bagaimana, saudara, bagaimana upgrading ini daripada daging kepada roh ini dapat memberi kehidupan kepada kita? How? Bagaimana? Jadi yang pertama, saudara, Jesus is our provider. Kita ingat ini. Jehovah Jireh, saudara. Yesus itu adalah provider kita. Nah, seperti syarikat-syarikat telekomunikasi yang saya katakan tadi akan memberi hidup kepada handphone Anda untuk berkoneksi dengan dunia luar. Nah, handphone tanpa talian akan hilang fungsinya. Ini karena handphone adalah alat telekomunikasi. Maka syarikat telekomunikasi tersebut akan menyediakan talian supaya Anda dapat berkomunikasi. Seperti itu juga Tuhanlah yang menyediakan talian telekomunikasi di dalam hidup Anda, hidup kita semua, saudara. Nah, dan talian ini tidak pernah akan putus. Dan free of charge, Anda tidak perlu bayar bil kepada Tuhan menggunakan uang ringgit Anda. Tetapi saudara, apa yang perlu lakukan adalah Anda hanya perlu bayar harga dengan mematikan kedagingan Anda, saudara. Bagaimana caranya? Mudah saja, saudara. Call Yesus selalu. Hubungi Yesus dengan talian yang ada. Dengan bahasa rohani yang dipanggil doa, saudara. Nah, maka Anda perlu mengatur disiplin doa Anda setiap hari. Setiap hari. Saat Anda berdoa, Tuhan bukan saja menyediakan talian yang tidak putus, tetapi talian yang stabil. Tuhan akan memuaskan Anda dengan jawaban daripada doa Anda. Bahkan kekurangan Anda akan Tuhan cukupkan karena Dia adalah our provider in everything. Ya, jadi Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dari Kristus. Jadi apa itu? Memenuhi keperluan menurut kekayaannya. Apa itu kekayaan? Segala keperluan kita.
dipenuhi di dalam kekayaan Tuhan. Menurut kekayaannya, kekayaan Tuhan adalah kekayaan. Bila Tuhan bicara tentang kekayaan, dia selalu berbicara tentang kekayaan rohani, kekayaan di dalam roh, kekayaan di dalam sikap kita, saudara. Nah, itu yang surga nyatakan dia. Itu kebenaran yang disampaikan kepada kita, bukan kekayaan fisikal, saudara. Jadi kekayaan fisikal itu lahir daripada saat kita sudah menerima kekayaan rohani kita. Kekayaan fisikal itu lebih bermakna ke dalam hidup kita saat kita menerima kekayaan rohani kita terlebih dahulu, saudara. Saat kita benar di dalam Tuhan. Jadi sebab itu dilanjut ayatnya dalam Matius 6 ayat 31. Tuhan juga berbicara tentang ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, saudara, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, bahkan saudara, bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka akan sering cari-cari makan dan minum, saudara. Ini dalam pikiran mereka selalu. Apa yang mereka pakai? Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dia tahu, saudara, kita tahu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah, saudara. Kamu perlu mencari Tuhan terlebih dahulu. Kamu perlu mencari Roh Kudus terlebih dahulu. Dan kebenarannya. Jadi, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, cari dulu. Baru ditambahkan apa? Yang lain-lain itu, makan, minum, dan apa yang kamu pakai, saudara. Jadi jangan terbalik, jangan cari kekayaan duniawi dahulu, cari kekayaan surgawi, cari kekayaan rohani terlebih dahulu, maka Tuhan akan menambahkan, mencukupkan segala yang kita perlukan di dunia ini, saudara. Ini prinsip daripada Alkitab bagi kita orang Kristen. Sebab itulah bila kita bicara tentang upgrade itu kedagingan, mungkin ada benih-benih kedagingan masih tinggal dalam kehidupan kita walaupun kita sudah jadi orang Kristen. Nah, itulah yang perlu kita tinggalkan, yang perlu kita buang, karena itu sudah absolut tidak sesuai lagi dengan kehidupan kekristenan kita. Sekarang kita perlu upgrade sesungguhnya, kita perlu software, hardware daripada surga untuk kita hidup seperti yang Tuhan kehendaki, saudara. Jadi dari sini kita tahu bahwa Tuhan mencukupkan keperluan kita, tapi carilah dulu kerajaan Allah. Jadi yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah hidup di dalam kebenaran dan melayani kerajaan Allah. Nah, selama kita masih hidup di dalam daging, kita tidak akan menemukan kebenaran, saudara. Apakah kebenaran yang perlu kita temui? Pastinya Yesus Kristus adalah Tuhan, betul? Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita perlu hidup mematuhi firman-Nya. Jadi dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, saudara. Tidak ada nama lain. Kenapa mau cari orang lain, saudara? Kenapa mau cari benda-benda yang lain yang boleh menolongkan kita? Tuhan kan datang. Tuhan, tidak ada nama lain. Yesus, tidak ada nama lain yang boleh menyelamatkan kita dari apapun di dunia ini. Hanya Tuhan Yesus, saudara. Jadi kalau kita mau selamat dalam segala macam hal yang sedang membelenggukan hidup kita, baik itu penyakit, baik itu bisnis, baik itu studi, saudara, keselamatan yang Tuhan berikan kita itu akan membawa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Bukan saja keselamatan kekal di dunia, tapi Tuhan menyelamatkan kita daripada badai kehidupan kita, saudara. Jadi sebab itulah kita perlu upgrade, saudara. Kalau masih ada sisa-sisa atau benih-benih kedagingan pada saat ini yang menguasai kita, saudara, sukar untuk kita upgrade. Kalau kita asik mau pegang-pegang bagaimana Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kita. Dan sebab itulah kita menyediakan platform doa banyak sekali pada saat ini. Jadi terlibatlah, jangan malas. Kedagingan kita menarik kita untuk kita menjadi orang yang mungkin mundur, saudara. Bangun pagi-pagi saya tahu bukan mudah, bukan senang, saudara. Tapi itulah sesuatu yang akan membawa berkat, membawa manfaat yang begitu besar di dalam pertumbuhan kerohanian kita, saudara. Dan bila kita sebelum kita melangkah keluar, Tuhan sudah mempersiapkan kita. Tuhan sudah masuk dalam pikiran kita. Kebenaran sudah masuk di dalam pikiran kita. Roh Kudus sudah menguasai kita. Sebelum kita menghadapi cabaran-cabaran dan pergumulan,
Tuhan prepare you in advance. Tuhan equip you. Tuhan strengthening you in advance before kamu menghadapi cabaran-cabaran di luar kehidupan kamu, sebelum kamu melangkah keluar rumah kamu, saudara. Sebab itulah kita bangun pagi dan kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dipimpin oleh Roh. Nah, bila kita sudah upgrade meninggalkan hidup lama dan hidup di dalam Roh, maka kita perlu melayani kerajaan Allah. Penglibatan kita di dalam pelayanan, saudara. Penglibatan kita di dalam pelayanan adalah bukti bahwa kita dikuasai oleh Roh, walaupun proses untuk sempurna di dalam Kristus mengambil waktu. Proses itu berbicara tentang pembentukan rohani kita. Ya, jadi kita harus merelakan diri kita diubah di dalam pikiran dan karakter, sehingga kita tidak serupa dengan dunia ini, sehingga kita dapat meninggalkan hidup kita yang lama, saudara. Nah, dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, saudara. Wow, rupa-rupanya Tuhan ada tuntutan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saya ingin tekankan tentang melayani kerajaan Allah di sini. Jadi, kerajaan Allah melayani. Nah, sudah semestinya saat berbicara tentang kerajaan Allah, skopnya amat luas dan bukan tertakluk kepada sebuah gereja sahaja. Ya, tetapi melayani di dalam sebuah community adalah permulaan kepada pelayanan kerajaan Allah yang lebih luas. Nah, Anda perlu bermula di suatu tempat sebelum pergi lebih jauh lagi. Maksud Anda perlu bertumbuh, dibina, dibentuk dalam suatu community dulu. Nah, di dalam community ini Anda akan, seperti saya katakan, dibentuk untuk menemukan pelbagai karunia Anda. Dan karunia Anda pasti karunia yang melengkapi satu sama lain. Ya, sebab sama seperti pada satu tubuh, saudara. Kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nah, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia, saudara, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Dan siapa membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberikan kepimpinan, hendaklah yang melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah yang melakukannya dengan sukacita. Nah, saya percaya di kalangan kita semua pada pagi hari ini ada yang punya karunia bernubuat, cuma mungkin belum diaktifkan. Dan saya percaya juga ada yang punya karunia untuk mengajar, ada juga yang punya karunia untuk menasihati, ada juga punya karunia untuk punya karunia kepimpinan, karunia kemurahan hati. Cuma semua itu perlu diaktifkan, saudara. Nah, saudara, kita belajar, saudara, daripada hidup independen, Tuhan memberi kita community, kerajaan Allah. Tuhan upgrade jaringan hidup kita. Dia tidak mau kita hidup sendirian. Dia mau kita ada kawan dan keluarga yang lebih besar, yang saling support each other. Tuhan ingin setiap daripada Anda, daripada kita ini melayani. Bila kita upgrade daripada orang yang bukan Kristen dan menjadi orang Kristen, kita bukan saja perlu datang ke gereja untuk beribadah, tetapi perlu terlibat di dalam melayani kerajaan Allah, saudara. Jadi inilah maksudnya melayani kerajaan Allah. Upgrade daripada orang yang tidak terlibat pelayanan, sekarang melayani, saudara. Dan ini dua kebenaran yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Dan kesimpulannya, saudara, kita belajar pada hari ini, saudara. Dan bila kita berbicara tentang upgrade, kita berbicara tentang kerelaan kita untuk diubah hidupnya. Bukan saja diubah, tetapi dibangkitkan. Kita siap meninggalkan hidup kita yang lama, hidup duniawi, pikiran yang berlawanan, pikiran yang bertentangan, menjadi seteru Allah,
menjadi musuh Allah hidup lama kita. Dan sekarang hidup kita dipenuhi dan dikuasai oleh roh, saudara. Kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Hidup kita di dalam roh dan kebenaran. Nah, kepenuhan di dalam roh saja tidak cukup, saudara. Tetapi kita perlu dikuasai oleh roh sepenuhnya. Ya, orang yang dipenuhi oleh roh mungkin akan mengalami pemulihan, kesegaran, kesembuhan, keintiman dan sebagainya. Waktu dia tengah worship, waktu dia tengah berdoa, waktu dia attend KKR, konferensi dan segala macam sesuatu, saudara. Mungkin kebaktian ahad seperti ini, saudara. Tetapi belum tentu mau bertindak melakukan perintah Allah untuk melayani kerajaan Allah. Jadi orang yang dikuasai oleh roh, Tuhan mencari orang yang dikuasai oleh roh, yang mau dikuasai oleh roh. Orang yang seperti itu akan taat dan patuh kepada perintah Allah dan firman-Nya, dan hidup sesuai dengannya, itu mengasihi dan melayaninya, saudara. Jadi kita bukan saja dipenuhi, tetapi dikuasai oleh roh di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saudara, seandainya hidup Anda masih dikuasai oleh kedagingan, ya, ada benih-benih kedagingan masih menguasai pikiran kita, masih menguasai sikap kita. Nah, saudara, jangan lupa, bila kita hidup dikuasai kedagingan, kita menjadi seteru atau lawan kepada Allah. Hidup kita bertentangan dengan firman-Nya dan kebenarannya. Itu bahayanya, saudara. Sebab itu saya mau kita semua, kita perlu upgrade, saudara. Bagaimana, saudara? Kita harus berserah sepenuhnya. Kita harus tunduk sujud di hadapan Tuhan selalu, saudara, mematikan kedagingan kita ini, saudara. Ini adalah perjuangan kita sehari-hari. Sebab itu kita perlu datang kepada Tuhan setiap hari dengan lebih tekun, dengan lebih intim lagi, apatah lebih musim pandemi ini, saudara. Jadi saya mengajak jemaat, kalau Anda mau dikuatkan, kalau Anda mau melihat breakthrough, revival terjadi di dalam pekerjaan, study, bisnis Anda, ekonomi Anda perlu Tuhan upgrade daripada kedagingan, pemikiran kedagingan yang menguasai kita, menguasai nafsu kita. Hiduplah di dalam roh. Bagaimana mematikan kedagingan? Bagaimana kita harus datang, saudara, bersujud di hadapannya, saudara, setiap hari. Tidak ada cara yang lain. Kalau ada shortcut, wah, siapa mau tahu apa itu shortcutnya? Tapi malangnya tidak ada shortcut untuk kita mengalami breakthrough, untuk kita mengalami personal revival. Kita perlu bertemu dengan Tuhan di dalam alamnya, di dalam rohnya, bertemu dengan Tuhan setiap hari. Jadi barulah kita, saudara, bila kita upgrade hidup kita kepada roh, ya, biarlah roh yang menguasai kehidupan kita, maka kita akan memperoleh hidup yang sesungguhnya. Jadi ini galakan saya. Pada bulan ini kita akan bicara bagaimana kita akan upgrade hidup kita. Karena ini suatu perjuangan setiap pribadi. Kita bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pastinya mau kita berjaya. Tuhan pastinya mau kita menempuh setiap halangan kehidupan, pergumulan badai kehidupan kita dengan berjaya. Dan jangan khawatir, janji Tuhan itu pasti. Kita pasti berada di pihak yang menang kalau kita hidup di dalam roh, saudara. Amin, saudara. Kalau kita hidup menurut roh, saudara. Jadi izinkan roh menguasai kehidupan kita. Jadi upgrade, saudara. Jangan lengah-lengahkan lagi, jangan tangguh-tangguhkan lagi, saudara. Ini waktunya untuk kita upgrade, saudara. Bila kita upgrade, itu pasti ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan tunjukkan. Bila kita upgrade, saudara, pasti ada sesuatu yang akan membawakan kita puas, senang di dalam perhubungan Tuhan. Hubungan kita akan menjadi lebih intim lagi. Kita akan penuh dengan sukacita. Ya, mungkin saudara kita, mungkin keluarga kita sedang menghadapi pergumulan dan masalah, dan bila kita hidup di dalam roh, masuk di dalam pekerjaan roh, kita masuk lebih dalam lagi untuk menolong dan membantu mereka. Dan ramai orang yang di luar sana sangat memerlukan kita. Kita mungkin tidak tahu segala jenis jawaban, segala jawaban untuk menolong mereka, tetapi roh tahu, saudara. Roh Kudus tahu, alam roh lebih tahu, lebih nyata untuk menolong mereka. Sebab itu kebijaksanaan itu, sebab itu kekuatan, kemahiran, kepandaian itu semuanya ada di dalam roh, saudara. Sebab itu Tuhan mau kita dekat kepada roh. Kalau kita lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, maka kita tidak punya masalah untuk hidup berkemenangan, berimpact di dunia ini maupun di dalam keadaan begitu sukar sekalipun pada hari ini. Tuhan akan memberikan kita hidup a real life yang berkenan, yang menyenangkan
buat Tuhan kita, sehingga hidup kita memuliakan. Kita saksi Tuhan yang penuh dengan roh dan berkuasa. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan pada pagi hari ini atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami. Apapun pergumulan, perjuangan hidup kami Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Engkau siap untuk menolong kami, untuk meninggalkan kami Tuhan. Untuk meninggalkan kehidupan kami yang lama dan masuk kepada kehidupan yang baru, hidup di dalam roh. Kami berdoa Tuhan, Kau memberikan kami kekuatan untuk kami berjalan menempuh kehidupan yang baru ini, supaya kehidupan yang baru ini Tuhan akan memampukan kami untuk terus berjalan sebagai saksi-Mu yang hidup dan berkuasa. Tolong kami Tuhan, apapun pekerjaan kami, apapun urusan kami Tuhan, Engkau lebih tahu bagaimana roh bekerja di dalam kami Tuhan. Izinkan roh, kami minta sekarang pada saat ini, Roh Kudus saat ini menguasai kami, dan kami mau taat dan patuh melayani Engkau. Haleluya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada minggu ini. Kita ada beberapa highlights. Yang pertama ialah Jom Pray Together yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Link boleh didapatkan daripada leader gereja masing-masing. Yang kedua ialah Tithes and Offering. Anda boleh salurkan persembahan anda secara online transfer ke akaun yang tertera di skrin anda pada saat ini. Jangan lupa untuk kongsikan resit transaksi kepada bendahari gereja cabang masing-masing. Itu sahaja highlights untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stay home, stay safe. Jumpa lagi minggu hadapan.